5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo, selamat pagi anak-anak Miss Rina semuanya. Apa kabarnya, Nak? Semoga kita semua tetap selalu sehat dan tetap selalu luar biasa. Bagaimana? Udah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Oke, mari kita belajar dengan penuh semangat. Oke, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dari tema 7, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Selamat belajar! Hari ini rumah Lani dikunjungi oleh Bibi. Udin, Edo, Beni, Dayu, dan Siti juga berkunjung ke rumah Lani. Mereka berkumpul di ruang makan. Lalu bisa kamu perhatikan kembali. Bibi Lani bekerja di pabrik pengolahan makanan. Bibi menceritakan macam-macam cara mengolah bahan makanan. Nah, di sini Nak, percakapan si Siti dan teman-temannya ingin membahas tentang cara pengolahan makanan. Bibi menunjukkan teks bacaan tentang teknologi pangan. Apa itu pangan, Nak? Iya, makanan. Dan di sini akan dibahas tentang teknologi pangan. Udin, Edo, Beni, Dayu, dan Siti juga Lani membaca bersama-sama yaitu tentang hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik yang kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Nah, ini dia Nak, sebuah teks tentang hasil teknologi pangan. Ini juga ada pernah kita bahas pada pembelajaran yang kedua. Ya, yang sebelumnya sudah pernah Miss jelaskan bahwa teknologi pangan ini sangat bermanfaat bagi manusia. Karena dengan adanya teknologi pangan, Nak, makanan dapat bertahan lebih lama. Ya, Nak, jangka waktunya dapat bertahan lebih lama dan tidak cepat membusuk. Ya, nah ini Nak, dari cerita tadi terdapat beberapa paragraf. Ingat ya bahwa paragraf itu Nak adalah suatu gagasan yang dimana di dalamnya terdapat sebuah kalimat yang berkaitan satu sama yang lainnya. Dan di dalam paragraf, setiap paragraf memiliki kalimat utama. Nah, dan kalimat utama tersebut biasa kita temukan di awal kalimat. Carilah jenis makanan baru yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Kelompokkan jenis makanan hasil panen dan makanan hasil teknologi pangan. Tuliskanlah hasilnya pada kolom atau kotak berikut ini. Nah, di sini Nak, ada hasil panen dan ada hasil teknologi pangan. Contohnya tadi ada kacang kedelai. Maka hasil teknologi pangannya dapat dibuat menjadi tahu dan tempe. Seperti ini contohnya ya. Kemudian hasil panennya ada mangga. Lalu hasil teknologi pangan dari mangga ini dapat dibuat menjadi manisan ya, dan dapat juga dibuat menjadi sebuah selai. Oke.
Dan yang ketiga, ada hasil panennya daging. Ya nak, ini bisa kamu lihat contohnya. Dan selanjutnya, hasil teknologi pangan dari daging dapat diolah menjadi sebuah bakso, sosis, atau bisa juga dibuat menjadi sebuah kornet. Ya nak, dapat kamu lihat ya contoh gambarnya. Kemudian ada stroberi dan hasil teknologinya adalah dibuat menjadi sebuah selai. Dan hasil panen yang kelima ada kacang kedelai. Lalu hasil teknologi pangannya dapat diubah menjadi sebuah susu kedelai. Ini dia semua contoh gambar hasil teknologi pangannya nak ya. Ada di sini tahu dan tempe, ada sebuah manisan, ada bakso, sosis, kornet, selai, dan susu kedelai. Itu semua dapat diperoleh dari hasil teknologi pangan. Amati kalimat yang berwarna merah pada teks hasil teknologi pangan. Kalimat tersebutlah nak yang merupakan kalimat utama pada setiap paragraf. Ini tadi yang Miss katakan, kalimat utama itu biasa terdapat di awal kalimat. Ya nak, di awal kalimat. Contohnya ini dia tadi, manusia butuh makanan terus-menerus. Terdapat pada paragraf yang pertama. Ya, kemudian kalimat utama pada paragraf yang kedua dan yang ketiga nanti bisa kamu baca. Oke anak-anak, sekarang kumpulan kalimat utama itulah yang disebut dengan ringkasan. Kumpulan kalimat utama disebut sebagai ringkasan. Oke, bisa dipahami anak-anak hebat Miss Rina semuanya. Nah, bisa kamu baca ya nanti yang diwarnai inilah sebagai kalimat utamanya pada paragraf pertama, paragraf kedua, sampai paragraf ketiga. Jadi ada 3 paragraf dari teks hasil teknologi pangan. Dan kalimat utamanya itu terdapat di awal kalimat. Oke, bisa dimengerti anak-anak hebat semuanya. Nah, sekarang itulah untuk menjadi tugasmu nak. Kerjakan dari halaman 23. Bisa kamu perhatikan buku tema 7 kita ya. Tuliskan kembali kalimat utama dari setiap paragraf agar dapat terbentuk sebuah ringkasan. Ya, berarti yang tanda merah ini nak dapat kamu tuliskan menjadi sebuah ringkasan catatan kamu. Manusia butuh makanan terus-menerus agar makanan selalu tersedia. Manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Inilah yang menjadi ringkasan dari materi pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan.